Lebaran tahun ini akan menjadi lebaran yang sangat berkesan untuk industri perfilman Indonesia. Seperti yang kita tahu, lebaran adalah momen yang sangat seksi untuk industri perfilman kita merilis film. Disitulah slot yang sangat diburu oleh production houses Indonesia untuk merilis karya-karya mereka. Masih teringat jelas, di momen seperti ini tercipta sebuah rekor jumlah penonton terbanyak yang bahkan mengalahkan film-film Hollywood alias film MCU di Indonesia. KKN di Desa Penari menjadi fenomena karena berhasil mengangkangi Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang tayang di saat bersamaan. Dengan bekal hebat itu, MD Pictures akhirnya memutuskan untuk melanjutkan cerita yang belum sempat tersampaikan melalui film yang berikutnya, sambil berharap bisa kembali mengulang kesuksesan film pertamanya melalui Badara Wuhi di Desa Penari. Juga sama seperti film pertama, film ini akan dirilis pas momen Lebaran. Tadinya saya berpikir ini akan menjadi upaya yang sulit bagi Badara Wuhi di Desa Penari untuk mengulang pencapaian film pertamanya di box office. Namun harapan itu muncul ketika secara mengejutkan, KMNC Pictures juga mengumumkan kalau mereka akan merilis film terbaru garapan Joko Anwar di waktu yang sama, yaitu pada saat Lebaran. Siksa Kubur adalah film yang sebenarnya sudah cukup lama dikembangkan oleh Joko Anwar dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk diceritakan lebih luas melalui layar yang lebih lebar setelah sebelumnya hanya sempat dibuat melalui sebuah film pendek. Dan banyak yang menaruh harapan tinggi terhadap judul film yang satu ini karena akan menjadi film horor religi yang diharapkan bisa mengulang kesuksesan film Joko Anwar terdahulu, yaitu Pengabdi Setan 2 Communion yang mencetak jumlah penonton lebih dari 6 juta. Momen ini sendiri mengingatkan saya dengan fenomena Barbenheimer tahun lalu yang mempertemukan dua film dengan genre yang berbeda namun brandnya cukup besar, yaitu Barbie dan Oppenheimer. Nama Christopher Nolan sendiri cukup besar untuk membawa Oppenheimer bersaing di box office dengan Barbie. Dan terbukti Oppenheimer membuat Christopher Nolan akhirnya pecah telur di Oscar. Kini di Indonesia juga akan memiliki momen yang serupa tapi tak sama, yaitu Badara Wuhi di Siksa Kubur. Kebetulan juga kedua film ini sudah punya trailernya masing-masing yang jeda perilisannya selama seminggu. Untuk yang pertama kita reaction dulu trailer Badara Wuhi di Desa Penari. Desa itu sering disebut Desa Penari. Oh, yes. Sepurane, Mbak. Mau tanya. Ini masih jadi pertanyaan sih sebenarnya, apakah ini Tapi sesepuh kami, backstory atau Kalau ada yang mau tak tanyakan, kira-kira ke siapa dia, Mbak? Mbah Buyut. lah Mbah Buyut kan ini ya, Tadi aku kasih lihat Kawaturi. gambar ibu. Oh itu bukan Sanggar Seni. Lah ini yang di Project Sinden. Ular. Oh itu pernah ditempati sama Badara Wuhi. Oke, kopi pengetes. Manis, Mbah. Oh masih boneng. Dipilih untuk menjadi calon dawu pada desa ini. Maksudnya apa ya, Mbak? Dan kopi manis ini pertanda bahwa Ya. dia harus melakukan ritual. Oke. Wah, jadi dawuh kan. Dek gini ayo dong. Mbak Ratih, Mbak tunggu Mbak. Siapa itu mau Mbak? Jenenge Badara Wuhi, Mbak. Ih, banyak banget ular. Ih, geli. Dan jangan Oh, itu yang kebun-kebun itu ya. Uh. Gila. Nah ini baru adegan menari tapi creepy gitu. Creepy dan menakutkan. Berhasil di capture sama
Mas Kimo Stambul, Badarawuhi di Desa Penari. Dan ini yang mungkin akan bisa menjadi salah satu tolak ukur bahwa film ini mungkin secara kualitas akan lebih baik daripada film pertama. Sekarang waktunya kita reaction trailer yang baru-baru ini dirilis oleh Kamensi Pictures, yaitu Siksa Kubur. Nama saya Sita. Aduh, lagunya Opi lagi. Langsung menyentuh, merinding, bros. Oh my god, gue kangen sama kaset. Dan saya ingin menyaksikannya. Happy Salma, Arswendi Bening Suara, Egi Fedli. Orang paling kejam yang pernah aku kenal. Kamu main-main sama agama sih. Gimana kalau ternyata agama itu benar? Mau mainin agama ya? Mau jadi penista agama? Kalau nggak ngerti agama, nggak usah ngomong agama. Ibu Christine Hakim. Ini gila sih. Nyir orang nggak percaya tahayul, Dil. Hah? Dia ikutan masuk. Banyak orang yang bakal marah sih. Hah? Akhirat, siksa neraka, kita tidak tahu kapan. Tapi alam kubur bisa saja terjadi pada dirimu besok atau hari ini. Oh, Ibu Yayang Senur. Oh, dia bikin video rekaman untuk membuktikan itu ya. Jadi teringat sama Buried-nya Ryan Reynolds. Kaget. Hanya di bioskop Lebaran 2024. Wow. Ini sebuah sajian yang menjanjikan. Juga sama-sama menjanjikan sih sebenarnya Siksa Kubur dengan Badarawuhi di Desa Penari. Siksa Kubur ini sendiri secara sinopsis juga sudah diceritakan bahwa Sita ini adalah anak dari seorang yang bapaknya itu adalah korban bom kalau nggak salah. Dan dia jadi kehilangan kepercayaan terhadap agamanya dan dia pengen membuktikan bahwa siksa kubur itu memang benar-benar ada pasca dia kehilangan ayahnya. Ini adalah sebuah premis yang unik dan menarik juga. Secara looks tadi mengingatkan saya terhadap film Buried-nya Ryan Reynolds di mana dia terkubur di sepanjang film, tapi ini tidak akan memperlihatkan adegan terkubur di sepanjang film karena masih akan ada ceritanya. Dan ya itu dia Siksa Kubur. Dua film yang paling dinanti di tahun 2024, terutama khususnya di momen Lebaran untuk tahun ini. Dua judul film ini akan bertarung secara box office di Indonesia. Dengan bekal yang lebih dari cukup, Badarawuhi di Desa Penari mendompleng kesuksesan KKN di Desa Penari yang menjadi film terlaris Indonesia sepanjang masa untuk saat ini. Kali ini digarap oleh sutradara yang berbeda. Setelah di film pertama, Awi Suryadi ditunjuk sebagai sutradaranya. Kali ini Kimo Stambul yang ditunjuk untuk menjadi penerus dan masih mengangkat mitologi Badarawuhi yang belum tuntas terceritakan di film pertama. Kimo Stambul sendiri adalah nama sutradara yang cukup tersohor dan banyak yang memuji karya-karyanya. Terkhusus karena Kimo memang terkenal bisa memvisualisasikan adegan mengerikan dan adegan brutal yang gak tanggung-tanggung serta cukup solid. Sehingga banyak yang menganggap dan yakin Badarawuhi di Desa Penari akan jauh lebih baik kualitasnya daripada film pertama. Sementara itu, Siksa Kubur mendompleng nama besar Joko Anwar yang sejauh ini menjadi persona yang didewakan di industri perfilman Indonesia. Seperti yang saya ceritakan tadi, rekam jejaknya yang paling mentereng adalah jumlah penonton Pengabdi Setan 2 Communion yang menjadi film horor Indonesia terlaris kedua untuk saat ini. Sekali lagi, film horor ya, film horor Indonesia terlaris kedua untuk saat ini. Itu kalau kita menghitung film agak lain sebagai film komedi aja.
Tapi kalau memperhitungkan Pengabdi Setan sebagai franchise, maka penggabungan jumlah penonton dua film Pengabdi Setan akan seimbang dengan jumlah penonton KKN di Desa Penari. Inilah yang menjadi bekal yang cukup untuk menilai seberapa besar kedua judul film ini yang akan bertarung di momen Lebaran tahun ini. Untuk menentukan siapa yang menang, tentu saja akan sangat sulit. Kedua judul ini adalah judul yang sangat seksi dan bisa memancing penonton. Meskipun Siksa Kubur akan jauh lebih seksi karena banyak yang penasaran seperti apa penggambaran siksa kubur ala Joko Anwar dan seberapa besar impact yang akan dihasilkan kepada penonton, mengingat filmnya adalah film horor religi yang tentu saja syarat akan muatan religi. Ini akan menjadi bahan pembicaraan di mana-mana dan menjadikan Siksa Kubur berpeluang menjadi film yang menang secara box office. Tentu saja dengan penggabungan nama besar Joko Anwar dengan para kolaboratornya yang dihuni oleh bintang-bintang besar mulai dari Ibu Christine Hakim sampai Reza Rahadian. Bagi saya sendiri justru penasaran dengan sinematografi yang akan dihasilkan dan kembali Joko Anwar akan melibatkan Mas Ical Tanjung sebagai director of fotografinya. Tapi bukan berarti Badara Wuhi tidak punya peluang, mengingat mereka punya thread Mr. Simple Man yang punya basis pembaca yang sangat banyak, sehingga menjadikan Badara Wuhi cukup punya peluang besar juga untuk berjaya di box office. Jadi akan sangat sulit untuk menentukan siapa yang akan memenangkan persaingan ini. Tadi di awal saya bilang agak pesimis terhadap Badara Wuhi di Desa Penari, namun semua anggapan tersebut berubah sejak mengetahui kalau kedua film ini akan head to head di momen Lebaran nanti. Rilis bersamaannya dua judul film ini bisa mendongkrak jumlah penonton masing-masing dari target yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Karena semakin ketat persaingan, maka akan semakin ramai kedua judul film ini dibicarakan oleh orang-orang, dan kecenderungan kita sebagai warga negara Indonesia untuk mencari tahu mana yang lebih baik di antara keduanya, sehingga kedua judul film ini akan meraih banyak penonton. Mengingat marketing mouth to mouth atau pembicaraan dari mulut ke mulut akan jauh lebih efektif untuk mempromosikan kedua judul film ini. Satu hal tambahan yang bisa menjadi penentu adalah sebagaimana kreatif mereka dalam hal promosi masing-masing film. Siapa yang akan jauh lebih memikat, dan kira-kira kalian akan menonton yang mana terlebih dahulu? Atau mungkin kalian hanya akan menonton salah satunya saja? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, terima kasih buat membershipnya, terima kasih buat super thanks-nya. It's time pamit sign out. My name is Eka, stay safe and until next time.